Oke guys, selamat datang di channel Audi Story. Seperti itu, di kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang bagaimana cara mendewasakan diri cuy. Sekaligus gue sharing pengalaman gue tentang perjalanan gue untuk belajar menjadi lebih dewasa. Maksud lebih dewasa di sini tuh bukan 18 plus ya. Ya emang 18 plus, cuman bukan ke arah bok-bokep tapi ke arah kematangan berpikir, kesiapan mental ataupun ke apa ya? Ya pokoknya mah kesiapan dalam menghadapi masalah cuy. Bentar ya. Jadi ada menurut gue ya, menurut pengalaman aing ini mah ya, ada 4 poin penting yang menurut gue untuk mendewasakan diri cuy. Yang pertama, bagaimana lu menghadapi masalah. Yang kedua, beradaptasi dengan segala keadaan. Yang ketiga, mengendalikan emosi. Yang keempat, mengalah bukan berarti kalah cuy. Kita bahas nomor satunya, bagaimana Anda menyelesaikan masalah. Nah, ini yang semua poin-poin yang gue sebutkan itu emang kealami sama gue cuy. Makanya gue sharing cuy. Yang pertama, lu bagaimana cara menghadapi masalah. Menurut gue, lu menghadapi masalah itu dengan tenang cuy, tanpa harus ada pikiran yang campur aduk. Hadapi dengan tenang. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah tersebut? Bukan fokus ke masalahnya cuy, tapi fokus kemana solusinya. Maksudnya fokus mencari solusinya cuy, bukan mencari masalah yang sedang dihadapi cuy, tapi cepat-cepat cari solusi. Karena kalau lu berputar di sana terus, lu gak akan dapat solusi cuy. Jadi cepat-cepat mencari solusi sebelum masalah itu menyebar kemana-mana cuy. Dan hadapi dengan tenang. Jangan pernah lu ngambil keputusan ketika lu sedang tidak tenang atau sedang keadaan panik cuy. Karena itu dapat mengakibatkan penyesalan di ujungnya cuy. Seperti itu. Untuk yang kedua, bagaimana mengendalikan emosi. Kita tahu umur kita masih muda, tetapi dewasa itu tidak mengenal umur. Kenapa tidak mengenal umur? Karena kedewasaan itu cara pola berpikir cuy, bukan seberapa tua Anda atau seberapa muda Anda dalam hal umur cuy. Jadi emang ketika di usia remaja, di usia pemuda, itu amarah itu bergejolak tinggi. Ya emang kerasa sama aing juga, karena amarah itu gak bisa dibendung. Tetapi sebagai bentuk kedewasaan kita, ketika lu marah banget malah, lu mending diam. Karena setiap omongan yang kita keluarkan itu bukan dari kita, tetapi dari nafsu kita dan amarah kita cuy. Sorry cuy. Sumpah. Jadi coba lu tenangin diri dulu sebelum lu ngeluarin kata-kata toksik ya, kata-kata mutiara. Lu tenangin dulu diri aja, nyebat atau ngopi dulu cuy. Oke. Setelah keadaan tenang ataupun hati lu tenang, baru lu ngomong apa yang menjadi penyebab lu marah cuy. Dan untuk ketiga, beradaptasi dengan
setiap keadaan. Mengapa beradaptasi di setiap keadaan itu sebagai bentuk pendewasaan? Jadi gue pernah mengalami mengalami kecelakaan motor. Setelah kecelakaan motor itu, gue berpikir, setiap keadaan yang menimpa kita, setiap kejadian apa yang menimpa kita, itu merupakan proses pendewasaan. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyelesaikan apa yang menjadi penyebab itu terjadi. Jadi setelah gue kecelakaan motor tersebut, gue berpikir, gue itu harus bisa, gak mungkin gue harus bergantung terus sama orang lain. Selagi gue bisa, mampu, dan usaha dengan diri sendiri, gue gak perlu orang lain. Karena gue gak mau nyusahin orang lain, Makanya setelah semampu gue segitu dalam mengurus kecelakaan yang gue alami, ya alhamdulillah gitu, merubah pola pikir gue bahwa gue itu bisa menghadapi masalah, gue itu bisa mengatasi masalah apa yang terjadi. Makanya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan apapun yang kita alami, Jadi jangan terlalu banyak mengeluh apa yang kita hadapi atau apa yang kita alami itu. Jangan terus mengeluh, Hadapi dengan tenang, langsung beradaptasi dan enjoy, seperti itu. Dan untuk yang keempat, mengalah bukan berarti kalah. Emang ada manusia, bukan ada lagi, tapi gue ini ya egonya gede, egonya tinggi, aing sumpah. Tapi kalau gue gini terus, gue gak jauh dari bocah. Gue gak bisa begini terus kalau sifat gue gak ganti, Nah, bagaimana cara untuk mendewasakan diri dan untuk merubah pola pikir kita? Kita itu harus meredam ego diri sendiri, Karena ketika kita mementingkan ego diri sendiri, kita gak bisa menghargai orang lain. Kita gak bisa menerima pendapat orang lain, gak bisa menerima masukan orang lain, Dan ujung-ujungnya kita gak tahu arah. Nah, sangkut pautnya dengan mengalah bukan berarti kalah. Ketika Anda dihadapi dengan masalah, lu misalnya ini ilustrasi, ini kan korek ya. Nah, sedangkan temen lu itu nyangka ini batu, padahal lu tahu ini korek ya, korek. Terus lu debat sama temen lu yang nyangka korek ini adalah batu. Lu debat terus. Misalnya biar lu ngerti itu. Debat terus sampai cekcok gitu, gak ada ujungnya, padahal lu tahu ini korek ya, bukan batu. Nah, ada saatnya kita mengalah. Bukan berarti kita kalah debat, tapi kita tahu ini adalah korek dan lu gak perlu debat yang cuma-cuma hanya masalah beginian. Nah, jadi bedakan mana masalah yang emang penting atau masalah yang lebih serius. Bedakan dengan masalah yang hanya buang-buang waktu lu, Nah, seperti itu, Jangan meladeni orang-orang yang gak tahu menau ataupun yang sok tahu ya. Itu hanya buang-buang waktu. Lebih baik lu ngalah aja biar cepat urusannya, Karena kalau lu ngotot, dia itu juga ngotot, ya gak kelar-kelar, mau sampai kapanpun ujung-ujungnya cekcok atau ada masalah baru lagi,
Nah, seperti itulah ya cuy, bagaimana mendewasakan diri. Ya gue juga masih belajar, cuman gue sharing aja biar lu tahu apa yang gue alamin dan apa yang gue sampaikan itu ya mudah-mudahan ke elunya, ke kalian semua itu bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton ini dan enjoy lah ya buat channel ini, enjoy dengan videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf ya guys, karena ya gak disengaja. Ya, gak maksud menyinggung lah cuy ya. Terima kasih, dadah. Stay tune terus ya cuy.